Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Gerakan pembunuh abadi, api pengejaran kehidupan. Tuan Tuaken yang tampak serius saat dia perlahan membuka tangannya, memperlihatkan nyala api yang lemah. Nyala api kuning samar bergoyang, tampak redup dan lemah, seolah-olah akan padam kapan saja. Murid Tuan Tuaken yang, bagaimanapun, mengeluarkan pancaran yang tajam dan cerah, dan saat dia menatap nyala api di tangannya ini, ekspresi bangga muncul di wajahnya. Ini adalah teknik tertinggi yang dia gunakan untuk membuat namanya dan mengguncang benua tengah. Hidup mengejar api, pergi. Tuan Tuaken yang dengan ringan menggoyangkan telapak tangannya, api yang mengejar nyawa mengeluarkan suara menderu saat melesat dengan cepat. Bintang itu akan dengan cepat membuka jalan. Kehidupan yang tampak biasa-biasa saja mengejar api bergerak keluar dari tabir darah dan menembus gunung es yang dingin. Boom! Hampir pada saat yang sama, ada nyala api kuning besar yang menyala ke langit dan membakar seluruh gunung es. Hampir semua jalur iblis Gu Immortals di udara terkejut dengan perubahan ini. Segera, mereka mengungkapkan ekspresi aneh. Alasannya adalah, meskipun apinya ganas, tidak ada panas, gunung es yang tertutup api sama sekali tidak rusak tanpa tanda-tanda mencair. Beberapa jalur iblis Gu Immortals baru saja akan mengejeknya, ketika jalur iblis peringkat 7 Gu Immortal, Pisui Han, tiba-tiba menjerit menyedihkan. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat pemandangan yang membuat mereka terkejut. Pisui Han tertutup api, dengan intensitas sedemikian rupa sehingga seluruh wajahnya berputar kesakitan. Sejumlah besar udara dingin dilepaskan dari tubuhnya dan sungai air mulai mengalir di sekelilingnya, seperti naga yang melingkar di sekeliling tubuhnya. Api kuning samar, bagaimanapun, tidak melemah, malah terlihat seperti semakin ganas. Langkah apa ini? Bagaimana Pisui Han diserang? Mengapa saya tidak melihatnya? Api yang aneh, semua orang menghindarinya. Jalan iblis Gu Immortals mundur satu demi satu, sambil menatap dengan ketakutan yang tersisa pada Pisui Han mengerahkan semua upayanya untuk memadamkan api. Api ini, mungkinkah hidup mengejar api? Tidak baik. Pikiran Fang Yuan terguncang saat dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dengan cepat menarik tangan raksasa jalur 8 kekuatan. Tapi sudah terlambat. Api membakar gunung es dan dengan cepat menyebar ke 8 tangan raksasa jalur kekuatan. Tangan raksasa jalur kekuatan benar-benar tidak terluka, tetapi nyala api samar telah muncul dari udara tipis di lubang abadi Fang Yuan, diam-diam membakar hantu jalur kekuatannya 160.000 kekuatannya. Hantu jalur kekuatan ini mengangkat tangan mereka telah memberikan kekuatan untuk membentuk 8 tangan raksasa jalur kekuatan di dunia luar. Mereka bermandikan api, tetapi benar-benar aman. Hati Fang Yuan menggigil melihat pemandangan ini. Ini benar-benar gerakan pembunuh, kehidupan mengejar api. Fang Yuan menyadari kekuatan menakutkan dari gerakan ini, dia dengan cepat membuat keputusan dan berkehendaki, hantu jalur kekuatan 160.000 runtuh. Tanpa hantu jalur kekuatan ini, 8 tangan raksasa jalur kekuatan yang menarik gunung es juga hancur. Boom! Gunung mayat kelelawar reruntuhan jatuh dengan keras, menghasilkan getaran besar, tanah di sekitarnya retak dan batu yang tak terhitung jumlahnya berceceran, meninggalkan debu berputar-putar di mana-mana. Fang Yuan menderita reaksi keras dari menghentikan penggunaan Pulling Mountain secara paksa. Dia merasakan pusing dan mual yang hebat, tubuhnya bergetar dan dia hampir jatuh dari udara. Hei Loulan melihat ini dan dengan cepat bergerak untuk mendukungnya. Fang Yuan, bagaimanapun, menghindar dan berteriak, jangan dekati aku. Dia dengan cepat mundur ke belakang, nyala api kuning samar mulai membakar tubuhnya seperti Pisui Han. Pada saat yang sama, Unvetered Scholar menjadi pucat. Dia juga terpukul oleh gerakan ini dan tubuhnya juga terbakar dalam api. Gerakan pembunuh abadi jalur api ini benar-benar dapat mendeteksi aura dan mengikuti serangan kita kembali ke sumbernya, langsung mencapai lubang abadi kita. Unvetered Scholar sangat terkejut. Cendekiawan tak terkekang menyadari pada saat ini mengapa Pisui Han panik. Tidak hanya tubuh mereka yang terbakar, api juga menyebar di lubang abadi mereka. Yang pertama baik-baik saja, tetapi yang terakhir adalah markas Gu Immortal,
yayasan mereka yang telah dikelola dengan cermat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan juga di mana sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya telah disimpan di dalamnya. Sekarang fondasi ini sedang dibakar, sepertinya api menyala langsung ke jantung Gu Immortal, membuat mereka berdarah karena sakit hati. Pisui Han tidak hanya memadamkan api di tubuhnya, dia bahkan yang lebih penting memadamkan api di lubang abadinya. Tapi anehnya, api ini tidak bisa dipadamkan oleh air atau es. Jalan iblis di sekitarnya Gu Immortals mulai menjauh dari Fang Yuan, Unvetered Scholar dan Pisui Han, takut api aneh ini akan menyebar ke mereka juga. Mengapa api di Fang Yuan lebih lemah dari dua lainnya? Hei Loulan bingung. Gu Immortals yang tersisa segera menemukan perbedaan ini. Segera, Fang Yuan tampak lebih tak terduga oleh semua orang. Tatapan cendekiawan tak terkendali juga berhenti pada Fang Yuan. Situasi Fang Yuan jauh lebih baik daripada dua lainnya. Hanya ada lapisan tipis api padanya, seolah-olah itu adalah api lampu minyak, sementara api di Pisui Han dan Unvetered Scholar menyala seperti obor. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh Unvetered Scholar sebagian besar sudah terbakar dan mulai mengeluarkan bau daging yang terbakar. Unvetered Scholar sendiri tenang dan tidak terlalu panik, alasannya adalah dia masih memiliki kartu truf. Gerakan pembunuh abadi, 1000 disintegrasi. Dia dengan liar mengaktifkan gerakan pembunuh, cahaya di pupil putihnya berubah menjadi lebih kuat. Tapi kali ini, cahaya tidak menyinari gunung es dan kerudung darah, sebaliknya menyinari dirinya sendiri, di lubang abadinya. Nyala api kuning samar mulai hancur terus-menerus di bawah cahaya putih, melemah dengan cepat. Segera, api di tubuhnya benar-benar menyebar dan api di bukaan abadinya juga ditekan. 1000 disintegrasi sangat berguna, tidak hanya bisa digunakan untuk menyerang musuh, tetapi juga bisa digunakan untuk pertahanan. Serangan dan pertahanan dalam satu gerakan, dan kekuatannya juga luar biasa. Dalam waktu singkat, Fang Yuan juga berdiri, api di tubuhnya benar-benar menghilang. Hanya Pisui Han yang masih mencoba segala macam metode, tetapi api padanya malah semakin menyala. Seluruh tubuhnya menjadi gelap karena luka bakar, bau daging yang terbakar menyebar kemana-mana. Dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan penyembuhan Gu untuk menyembuhkan luka-lukanya dan juga menahan pembakaran api. Dia berteriak dengan marah. Dia merasakan sakit tidak hanya secara fisik, tetapi juga sakit hati secara mental. Api menyebar di lubang abadinya, sejumlah besar sumber daya dibakar menjadi ketiadaan, tetapi dia masih tidak punya cara untuk memadamkan api ini. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Pisui Han berpikir dengan cepat dalam kecemasan yang ekstrim. Fang Yuan dan Unvetered Scholar hanya menonton dengan dingin dan diam. Jalur iblis yang tersisa Gu Immortals berdiri lebih jauh, beberapa tatapan berkedip-kedip, ingin membuat masalah. Jika Pisui Han terluka parah dan melemah, jalur iblis Gu Immortals ini benar-benar akan tergerak dan tertarik untuk menyerang Pisui Han, menambah kemalangannya. Tiba-tiba, Pisui Han berteriak keras sebelum melonjak tinggi, dan dengan seluruh tubuhnya terbakar, dia menembak jauh seperti meteor. Api ini memberinya masalah besar, dan ada banyak jalan iblis Gu Immortals yang hadir, dia tidak bisa bertahan. Retret Pisui Han adalah pilihan yang bijaksana. Melihatnya dengan cepat menghilang ke cakrawala, beberapa jalur iblis Gu Immortals di pinggiran juga diam-diam pergi, mengikuti jejak Pisui Han. Di aula, Tuan Tua Ken yang tertawa terbahak-bahak, berkata kepada bintang Dong Fang Changfan, bagaimana itu? Benar-benar layak disebut api pengejaran kehidupan. Bintang itu akan mengangguk, api ini memiliki kemampuan untuk melacak aura kembali ke sumbernya. Gu Immortals biasanya menempatkan cacing Gu di lubang abadi mereka, sehingga api ini akan membakar lubang abadi mereka. Api ini juga menggunakan kehidupan sebagai bahan bakar, selama kehidupan belum padam, maka akan terus menyala. Dengan demikian, metode khusus harus digunakan untuk memadamkan api ini, seperti teknik ribuan disintegrasi. Jika seseorang tidak memiliki metode seperti itu, maka mereka harus tegas dalam memotong bagian yang terbakar, menahannya dari sumber kekuatan hidup yang membakar di dalam tubuh mereka sebanyak mungkin. Selama kekuatan hidup habis, api ini akan menyebar. Sayangnya, Pisui Han ini tidak memikirkan hal ini dan terus menyembuhkan dirinya sendiri yang meningkatkan kekuatan hidupnya, meningkatkan intensitas api. Bintang itu akan terkekeh saat mengatakan ini,
dan memuji, Tuan Tua Kenyang, langkah Anda adalah metode yang benar-benar unik dan inovatif. Selama api ini menyerang musuh, mereka akan jatuh ke dalam kekacauan. Jika dibiarkan terus terbakar, bahkan Gu Immortal yang lebih kaya pun akan memiliki fondasi yang sangat rusak dan tidak memiliki niat berperang. Mendengarkan bintang akan sangat memuji metodenya, ekspresi senang Tuan Tua Ken yang malah menghilang dan digantikan oleh tatapan muram. Alasan ketenaran Tuan Tua Ken yang adalah gerakan pembunuh kehidupan mengejar api. Setelah api ini menyala, bahkan jika dihilangkan, musuh akan rendah semangat. Jika mereka menyerang, api bisa mengikuti serangan dan membakar lubang abadi mereka. Aperture abadi adalah fondasi Gu Immortals, dan akan sangat rusak jika dibakar beberapa kali. Bahkan jika api tidak membakar musuh sampai mati, itu bisa menghancurkan mereka. Dengan demikian, Tuan Tua Ken yang sudah bisa berkeliaran tanpa hambatan di sekitar benua tengah di tahun-tahun awalnya, dan sangat terkenal. Gu Immortals melawannya akan pusing. Setelah menjadi peringkat 7, Tuan Tua Ken yang tidak banyak berkeliaran, tetapi hanya berdasarkan kekuatan pertempurannya, dia berada di 5 besar sekte Bangau Abadi. Masalah runtuhnya 88 gedung yang sejati terlalu penting, jadi sekte Bangau Abadi telah mengirimnya ke dataran utara untuk menyelidiki pelakunya. Setelah api pengejar nyawa digunakan, itu menahan Fang Yuan dan Unvetered Scholar, dan menyebabkan Pi Sui Han mundur dalam keadaan menyedihkan. Tuan Tua Ken yang memukul mundur musuh di permukaan, tetapi diam-diam juga mencoba mengintimidasi Dong Fang Changfan. Namun, Dong Fang Changfan menyadari detail kehidupan mengejar api, kata-katanya menghargai, tetapi sebenarnya adalah serangan balik terhadap Tuan Tua Ken yang. Jika Tuan Tua Ken yang masih bisa menunjukkan ekspresi yang baik, itu akan aneh. Hidup mengejar api, Tuan Tua bisa yang, mengapa dia ada di sini? Fang Yuan melayang di udara, melihat kerudung darah di bawah dengan ketidakpastian dan keraguan. Dia mungkin memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, tetapi ada perbedaan yang sangat besar antara memilikinya dan menjadi maha tahu dan maha kuasa. Skema kepemilikan Dong Fang Changfan disimpan dalam kerahasiaan yang ekstrim dan Fang Yuan tidak menyadarinya. Sekarang dia melihat Gu Immortal benua tengah bercampur dengan warisan Dong Fang Changfan, dia secara alami merasa terkejut dan bingung. Ketika Tuan Tua Ken yang mengusirnya, dia melakukannya dengan mengelak, dan tidak mengungkapkan identitasnya sama sekali. Tuan Tua Ken yang memiliki metode untuk menyembunyikan auranya dan dengan mereka digunakan, auranya sama dengan Gu Immortal dataran utara. Jalur iblis lainnya Gu Immortals tidak menemukan sesuatu yang salah, yang menunjukkan betapa cerdiknya metode Tuan Tua Ken yang. Tidak baik. Fang Yuan dalam hati berteriak, pikiran untuk mundur muncul di dalam dirinya. Dia tahu pasukan benua tengah diam-diam menyusup ke dataran utara untuk mencarinya, pelakunya. Dia juga tahu seseorang telah pergi ke aliansi zombie dataran utara dengan kecurigaan tentang identitas sahuangnya. Alasan saya bisa menyelesaikan hidup mengejar api adalah karena saya tahu detail dari langkah ini dan membuat keputusan dengan cepat. Dan sebagai zombie abadi, saya termasuk di antara orang mati yang hidup. Lubang abadi saya adalah tanah mati dengan kekuatan hidup yang jarang, sehingga tidak bisa dibakar. Tuan Tua Ken yang memiliki banyak pengalaman, dia mungkin sudah membedakan bahwa saya adalah zombie abadi. Menyembunyikan diriku seperti ini, mungkin dia akan menjadi curiga. Semakin Fang Yuan berpikir, semakin berat keadaan pikirannya. Sejauh menyangkut Fang Yuan, warisan jalan kebijaksanaan memang berharga dan langka. Tetapi bahkan jika dia mendapatkan warisan lengkap, mempertaruhkan identitas aslinya dan mengejar Gu Immortals dari Northern Plains sama sekali tidak sepadan. Tuan Tua Ken yang telah menahan kelompok iblis dengan satu semburan api, dan bahkan mengirim Pi Sui Han mundur jauh. Fang Yuan telah menyadari situasi buruk dan juga mempertimbangkan untuk mundur, sehingga dia secara alami menghentikan serangannya. Cendekiawan tak terbatas peringkat 7 juga tidak mengambil risiko menyerang. Dia berpikir lebih tinggi tentang Fang Yuan dari cara dia menangani api pengejaran kehidupan. Dia sendiri harus mengandalkan ribuan disintegrasi untuk melewati bahaya itu, yang membuatnya merasa Fang Yuan bahkan lebih misterius. Dan selain Fang Yuan, masih ada dua Gu Immortal berjubah hitam, Hei Loulan dan Pri Lisan, sehingga Unvetered Scholar menahan keinginannya untuk bergerak dan hanya mengamati sisi Fang Yuan. Pikirannya jelas, dia menunggu pihak Fang Yuan bergerak.
Untuk sementara, lingkungan di atas mayat kelelawar reruntuhan menjadi sunyi, sementara di dalam aula yang hancur, kutukan masih dilemparkan tanpa henti. 8 Gu Immortal suku Dongfang tidak bisa bergerak sedikit pun tetapi mempertahankan kemampuan untuk berbicara. Sejak kepemilikan Dongfang Changfan dimulai, mereka telah melemparkan kutukan dan berteriak pada Dongfang Changfan. Bintang Dongfang Changfan akan menutup telinga terhadap ini. Dia melihat situasi di luar telah tenang, sekelompok iblis akan ditahan untuk sementara waktu. Dia tersenyum, akhirnya, waktunya sudah matang, kepemilikan dan kelahiran kembali saya akan dimulai saat ini. Tuan Tua Ken Yang, saya telah menjelaskan langkah-langkah utama sebelumnya kepada Anda. Waktu krusial telah tiba, aku harus merepotkanmu untuk menjagaku. Menjadi ragu-ragu ketika keputusan diperlukan malah akan memperburuk situasi, bintang itu akan membuat keputusan. Dan tidak ragu lagi. Sebuah perubahan terjadi, pusaran besar tiba-tiba terbentuk di permukaan kerudung darah. Energi darah mulai berfermentasi di pusaran. Itu mengembun menjadi bentuk sebelum tiba-tiba meledak, itu berubah menjadi pilar darah raksasa yang langsung melesat langsung ke tengah formasi hantu, menutupi tubuh Dongfang Yuliang. Mata Tuan Tua Ken yang terbuka lebar, dan dia berteriak, brengsek. Tuan Tua Ken yang mengerti setelah melihat perubahan ini, kerudung darah ini tidak hanya digunakan untuk bertahan, tetapi juga terlibat dalam proses pemurnian. 8 inti asal aperture abadi yang diekstraksi seperti 8 logam yang meleleh bersama. Kemudian menggunakan serangan jalur iblis Gu Immortals untuk meredam inti asal yang meleleh, menghilangkan keinginan dan aura 8 Gu Immortals, sebelum menuangkan produk yang menyatu ke target kerasukan. Dongfang Changfan telah mengatur situasi dengan indah, menghitung jalur iblis Gu Immortals dalam rencananya. Bahkan Fang Yuan berada dalam kegelapan, digunakan oleh Dongfang Changfan untuk tanpa sadar menjadi pandai besi. Sekarang, energi darah mengalir mundur, memenuhi tubuh Dongfang Yuliang, tentu saja, kerudung darah akan melemah. Dengan melemahnya kerudung darah, pertahanan segera jatuh. Tuan Tua Ken yang memiliki tugas berat dari sekte dan dengan manfaat besar di depannya, bagaimana dia bisa tetap diam dan tidak berbagi beban. Melihat kerudung darah melemah, jalur iblis Gu Immortals memang tergerak. Sepertinya serangan sebelumnya efektif. Ada harapan untuk memecahkan tabir darah, semua orang menyerang bersama. Gu Immortals menyerang satu demi satu, serangan yang tak terhitung jumlahnya menghujani seperti badai yang dahsyat. Kerudung darah mengirimkan energi darah ke dalam, sementara juga harus menahan serangan, segera, itu tegang dan mulai bergoyang tidak stabil. Tuan Tua Ken yang tidak punya pilihan selain mengambil tindakan, menggunakan gerakan pembunuh abadi, Afterglow terakhir. Penghalang cahaya muncul di luar kerudung darah, tampak terkondensasi dari cahaya matahari terbenam, dan sangat tipis dan redup sehingga hampir seperti tidak ada apa-apa. Serangan yang tak terhitung jumlahnya melewati penghalang cahaya ini dan mendarat di kerudung darah, namun, kekuatan mereka berkurang menjadi kurang dari setengah aslinya. Ini adalah penggunaan Afterglow akhir, itu bukan pertahanan yang lengkap, melainkan melemahkan kekuatan sebagian besar serangan. Bahkan gerakan pembunuh abadi pada tingkat Gletser Banjir akan melemah 30%. Dan apa yang digunakan jalur iblis Gu Immortals saat ini sebagian besar adalah semua gerakan pembunuh fana, setelah dilemahkan oleh cahaya terakhir, mereka hanya tampak kuat tetapi memiliki sedikit ancaman. Dongfang Changfan menunjukkan ekspresi gembira. Situasinya sangat bermanfaat baginya dengan cara ini. Formasi hantu terus-menerus mengekstraksi 8 inti asal aperture abadi dan menggabungkannya untuk membuat kerudung darah. Ketika kerudung darah mengalami serangan, kehendak dan aura asing yang tersembunyi di dalam inti asal secara bertahap dihilangkan. Setelah itu, energi darah yang dimurnikan kemudian akan mengalir ke tubuh Dongfang Yuliang. Dongfang Yuliang adalah Master Gu dengan bukaan tahap puncak peringkat 5. Saat ini, jiwanya sudah dihilangkan oleh Dongfang Changfan, meninggalkannya mengendalikan tubuh mudanya. Perhatian Dongfang Changfan sepenuhnya terfokus pada bukaan. Lubang meledak dengan suara keras karena dipenuhi dengan energi darah. Aura Dongfang Yuliang naik lebih tinggi alih-alih menyusut. Transformasi yang mencengangkan sedang terjadi, melampaui manusia, menyerang Gu Immortal. Retak. Di langit cerah di luar, petir menyambar. Dalam beberapa napas kemudian, awan gelap melonjak dan menyebar ke seluruh lingkungan di langit yang cerah.
Bumi bergetar dan bergemuruh, dan sejumlah besar debu melonjak, seolah-olah banteng yang tak terhitung jumlahnya berlari di tanah. Ki langit dan bumi diaduk, kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi terbentuk. Seseorang benar-benar naik ke abadi di dalam. Apa yang terjadi? Gu Immortals dengan cepat menghentikan serangan mereka, merasa bingung. Retak-retak. Sinar petir menyambar bersama dari atas. Kekuatan yang mereka miliki mengejutkan jalur iblis Gu Immortals untuk buru-buru mundur. Luar biasa. Ini adalah kesengsaraan petir bintang surgawi. Betapa sialnya manusia tidak menerima perkenan langit dan bumi. Dia baru saja naik ke abadi, dan bertemu dengan kesengsaraan surgawi yang begitu kuat. Bencana duniawi apa ini? Gu Immortals mundur ke tepi dan mengamati. Kawah bundar yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar mayat kelelawar reruntuhan. Kawahnya hitam pekat dan sangat dalam. Bang bang bang. Bola petir hitam pekat melesat keluar dari kawah dan berdampak pada gunung mayat kelelawar reruntuhan, menciptakan ledakan keras. Sambaran petir menyambar dan hanya dalam beberapa napas waktu, gunung es itu disambar bola petir yang tak terhitung jumlahnya, gunung es itu hancur berkeping-keping dan berceceran di mana-mana. Bahkan sarjana tak terkendali tersentuh dengan ini, dalam hati berseru, kesengsaraan surgawi adalah kilat bintang surgawi, tirani dan tajam. Bencana duniawi adalah petir hantu bumi, licik dan meledak. Kedua kesengsaraan petir besar ini disebut kilat kembar langit dan bumi, kekuatannya semakin meningkat ketika mereka bergabung. Bahkan aku harus khawatir jika aku menghadapi mereka. Petir kembar langit dan bumi digabungkan, satu jatuh dari atas sementara yang lainnya meledak dari bawah. Petir itu menyilaukan, membentuk api penyucian yang dipenuhi dengan suara guntur. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, padat bersama, digabungkan menjadi hutan petir yang sangat besar. Potongan es yang hancur benar-benar hancur, bahkan jejak energi es yang tersisa padam. Adegan itu, seolah-olah bagian dari dunia sedang berakhir, menyebabkan jalan iblis yang mengamati Gu Immortals menahan napas dan merasa tertahan. Di dalam gunung mayat kelelawar reruntuhan, Tuan Tua Ken yang tampak serius saat dia mengerahkan semua upayanya untuk mempertahankan gerakan pembunuh abadi, cahaya terakhir. Gerakan pembunuh defensif yang cerdik ini digunakan semaksimal mungkin untuk melemahkan kekuatan petir kembar langit dan bumi. Namun, semua upaya Tuan Tua Ken yang hanya melemahkan petir sebesar 15%. Esensi abadi kurma merahnya dikonsumsi dengan sangat cepat, dan segera, dahinya tertutup lapisan tipis keringat. Bagaimana mungkin ada kesengsaraan petir yang begitu kuat? Bintang Dongfang Changfan akan bergumam dengan ekspresi khawatir. Ini hampir menjadi skenario terburuk dalam rencananya. Dia tidak berpikir dia akan menghadapi mereka saat ini. Keberuntungannya benar-benar sangat buruk. Kerudung darah dihancurkan dengan parah oleh sambaran petir dan ledakan guntur, kerugian menyebabkan Dongfang Changfan merasakan sakit hati yang luar biasa. Kerugian ini akan sangat mempengaruhi fondasi bukaan abadi Dongfang Yuliang. 15 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, waktu terus berlalu, tetapi kesengsaraan petir dari langit dan bumi tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, melainkan kekuatannya terus meningkat. Mayat kelelawar reruntuhan yang tak terlupakan hancur sampai tidak dapat dikenali. Sebelumnya ada banyak sekali tanda dao jalur ruang angkasa yang padat yang menutupi sekitar kelelawar reruntuhan, tetapi sekarang mereka hampir sepenuhnya dibersihkan oleh kesengsaraan petir. Tuan Tua Ken yang sudah tidak dapat mendukung situasi, dan hilangnya esensi abadi yang parah menyebabkan dia merasa berat. Benar, kekuatan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi di luar normal, itu semua karena Anda, Dongfang Changfan. Tuan Tua Ken yang tiba-tiba berbicara, kamu sudah mati, dan sesuai dengan pengaturan takdir, jiwamu harus kembali ke pintu hidup dan mati, bagaimana kamu masih bisa tetap di sini hidup dan menendang? Saat ini, Anda tidak hanya mencoba untuk menghidupkan kembali, Anda bahkan berpikir untuk naik ke abadi, ini benar-benar tindakan yang menentang surga. Tidak heran langit dan bumi begitu marah. Ketika bintang Dongfang Changfan akan mendengar ini, ekspresi seriusnya berubah, dia mengangkat alisnya dan tertawa, sejak yang mulia iblis teratai merah menghancurkan takdir, takdir semua makhluk hidup di dunia ini ada di tangan mereka sendiri. Jadi bagaimana jika itu menentang surga? Takdirku ada di tanganku sendiri, aku sudah merencanakan begitu lama, aku membuat begitu banyak persiapan, aku pasti akan berhasil.
Dia baru saja berbicara ketika mereka mendengar suara gemuruh. Sambaran petir sudah selebat hujan dan guntur sudah bergema tanpa henti. Guntur saat ini melampaui yang sebelumnya, suaranya bergema di langit dan menyebabkan telinga semua orang berdengung. Bintang Dongfang Changfan akan bergetar dan bubar sekaligus. Cahaya putih yang menyilaukan memenuhi dunia. Fang Yuan, sarjana tak terkekang, dan jalur iblis yang tersisa Gu Immortals semuanya mundur dengan waspada, dan bahkan Tuan Tua Ken yang harus menutup matanya dengan erat. Dari cahaya putih, seberkas petir ilahi menyambar. Petir ilahi ini sangat ganas, menyapu melewati semua rintangan, dalam sekejap, itu meledakkan cahaya terakhir, memecahkan tabir darah dan langsung menghantam Dongfang Yuliang. Petir ilahi sangat cepat, hampir dalam sekejap mata, itu telah menembus semua penghalang seperti kayu busuk dan muncul di depan Dongfang Yuliang. Dongfang Yuliang hanya memiliki tubuh fana dan pasti akan hancur berkeping-keping jika dia benar-benar disambar petir ini. Rencana kepemilikan Dongfang Changfan akan berakhir, mengakibatkan kegagalan total. Pada saat antara hidup dan mati, Dongfang Yuliang, yang matanya tertutup rapat sepanjang waktu, tiba-tiba membuka matanya. Dalam cahaya putih yang menyilaukan, dia hampir tidak bisa melihat sinar guntur dan kilat itu. Kemarahan terkejut yang intens muncul di dalam dirinya, cahaya yang berfluktuasi. Petir bintang jatuh. Kesengsaraan yang tersembunyi di dalam kesengsaraan asliku, surga terkutuk, kamu ingin aku mati begitu buruk. Maka saya menolak untuk mati. Dongfang Changfan meraung di benaknya. Formasi hantu mulai memancarkan cahaya terang. Boom! Ledakan menusuk bergema. Sinar cahaya putih yang tak ada habisnya melesat keluar dari mayat kelelawar reruntuhan. Sinar cahaya menyapu beberapa jalur iblis yang tidak beruntung Gu Immortals. Segera, pikiran dan jiwa mereka bergetar, dan beberapa bahkan langsung jatuh dari langit. Ledakan mengerikan itu menciptakan gelombang kejut besar yang mengangkat semua vegetasi di sekitarnya. Langit tampak runtuh sementara bumi bergetar. Jalan iblis Gu Immortals mundur dengan panik. Mereka mundur beberapa kilometer, sebelum sementara sinar cahaya berangsur-angsur menyebar, baru kemudian Gu Immortals menjadi tenang, kembali. Tidak ada yang tersisa dari gunung mayat kelelawar reruntuhan yang sangat besar dan tinggi. Di udara di atas, sosok muda muncul, berdiri dengan bangga saat dia melihat Fang Yuan dan yang lainnya. Dongfang Yuliang, Dongfang Yuliang, apakah saya salah melihat? Bagaimana dia bisa menjadi Gu Immortal? Tampaknya kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi ini disebabkan olehnya. Menjadi abadi di tempat, apakah itu warisan Dongfang Changfan? Manusia benar-benar merebutnya. Jalan iblis Gu Immortals melihat Dongfang Changfan dan sangat terkejut, mereka merasakan kekecewaan dan kesedihan. Dongfang Yuliang, tanpa ekspresi, tidak ada pupil atau putih di matanya, mereka benar-benar bersinar dengan banyak cahaya kristal berwarna berbeda, berkedip terus-menerus. Dia memiliki tatapan ini sambil mengamati jalan iblis Gu Immortals di sekitarnya, berkata dengan lembut, kamu adalah orang-orang yang ingin merebut warisan tuanku. Apa yang memberimu nyali untuk menyerang kekuatan super jalan yang benar? Setelah Dongfang Changfan berhasil memilikinya, tetapi dia tidak mengungkapkan kebenaran, dia masih berbicara seolah-olah dia adalah Dongfang Yuliang, dengan suaranya. Jalan iblis Gu Immortals berada dalam keadaan sedih, dipenuhi dengan keluhan besar, sekarang setelah mereka mendengar kata-kata arogan Dongfang Yuliang, wajah mereka menjadi jelek, beberapa mengejek sementara yang lain berteriak, kamu hanya junior, kamu baru saja menjadi abadi, setelah naik dalam satu langkah, kamu sombong. Ini, ambil palu saya. Saat dia berkata demikian, sesosok terbang keluar dari antara kerumunan. Jalan iblis Gu Immortal ini memiliki bahu lebar dan pinggang yang tebal, ada babi hutan surgawi terbang di bawahnya, kakinya yang gemuk berlari dengan cepat, saat membawa pemiliknya menuju Dongfang Yuliang dengan cara yang mengesankan. Itu adalah Zuozan. Makhluk abadi tersentak, bereaksi terhadap apa yang telah terjadi. Zuozan ini sangat licik, dia mencoba untuk mengambil tawar-menawar. Kami hampir terhalang oleh kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, tetapi bahkan jika Dongfang Yuliang menjadi abadi, dia adalah seorang pemula. Apa yang perlu ditakuti? Tangkap Dongfang Yuliang hidup-hidup, dan interogasi warisan jalan kebijaksanaan darinya. Jalan iblis Gu Immortals bergerak cepat, menyerang ke arah Dongfang Yuliang, takut mereka akan tertinggal.
Sarjana tanpa batas ada di antara mereka. Hanya Fang Yuan dan beberapa orang lain yang tidak bergerak, mereka tetap di tempat mereka. Dia tidak tahu bahwa tubuh Dongfang Yuli yang sudah dirasuki oleh Dongfang Changfan, tetapi dia waspada terhadap Tuan Tua Ken Yang. Dongfang Yuli yang muncul, tapi di mana Tuan Tua Ken Yang? Tuan Tua Ken yang sebenarnya berdiri di belakang Dongfang Yuliang, tetapi dia menggunakan teknik abadi dan menyembunyikan dirinya. Metodenya luar biasa, tidak ada dewa jalan iblis yang merasakannya. Tapi dia sangat terluka, melihat makhluk abadi menyerang, dia mentransmisikan ke Dongfang Yuliang, apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Dongfang Yuliang, dengan cepat menolaknya, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, biarkan aku menanganinya. Begitu Tuan Tua Ken yang menyerang, jika dia terungkap, Gu Immortals dari dataran utara akan menyadari bahwa Dongfang Yuliang berkolusi dengan pasukan benua tengah. Pada saat itu, Dongfang Yuliang tidak hanya akan dikucilkan oleh jalan yang benar, bahkan jalan iblis pun tidak akan menyambutnya. Selain itu, Dongfang Yuliang ingin sendirian memamerkan kelumpuhan berat musuhnya. Itulah satu-satunya cara dia bisa bangkit setelah kematian 8 suku Dongfang Gu Immortals, untuk memungkinkan suku Dongfang sekali lagi menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Zuo Zhan memimpin jalan, dia semakin dekat, Dongfang Yuli yang bisa melihat senyum sinis di wajahnya. Di belakangnya, lebih dari 10 jalur iblis Gu Immortals menyerang dengan niat membunuh. Dongfang Yuli yang sendirian, tingkat kultivasinya hanya di bagian bawah peringkat 6, tetapi dia tidak bingung atau takut. Bibirnya melengkung, dia menunjukkan senyum lembut seolah-olah dia memegang kendali penuh atas situasi. Tuan Tua Ken yang berada di belakangnya memandang dengan sangat penasaran, dia ingin melihat bagaimana dia bisa mengusir musuhnya dengan tingkat kultivasinya saat ini. Hanya untuk melihat bahwa Dongfang Yuli yang mengangkat lengan kanannya, lengan putihnya ditarik ke belakang saat jari telunjuk kanannya menunjuk ke langit, dia berbicara dengan keras dan santai, kata demi kata, segudang banyak bintang, kunang-kunang. Makhluk abadi mendengar ini dan kemajuan mereka berhenti, ekspresi mereka berubah. Segudang kunang-kunang bintang terkenal di dunia Gu Immortals dataran utara, itu adalah gerakan pembunuh terkuat Dongfang Changfan. Dongfang Changfan dikenal sebagai jalur kebijaksanaan nomor 1 Gu Immortal di dataran utara, itu bukan hanya karena deduksinya saja, ada juga kekuatan pertempurannya. Tanpa kekuatan pertempuran yang menakjubkan, bagaimana dia bisa berdiri teguh di dataran utara yang bergejolak? Tanpa kekuatan yang luar biasa, bagaimana dia bisa memimpin suku Dongfang di jalan menuju kesuksesan? Dengan demikian, dalam hal kekuatan pertempuran, Dongfang Changfan dengan mudah melampaui Pi Sui Han dan Unvetered Scholar selama hidupnya. Bagaimanapun, dia adalah tetua tertinggi pertama dari kekuatan super jalan yang benar. Gerakan pembunuh jalan kebijaksanaan, segudang kunang-kunang bintang, adalah tampilan terbesar dari kekuatan pertempuran Dongfang Changfan. Langkah ini sangat terkenal, tertanam di hati Gu Immortals dataran utara. Jangan dengarkan gertakannya. Segudang kunang-kunang bintang melibatkan puluhan ribu cacing Gu, bisakah diaktifkan dengan mudah? Zuo Zhan berteriak. Dia hanya seorang pemula Gu Immortal, dia baru saja naik dan melampaui tahap fana, bagaimana dia bisa segera memanipulasi begitu banyak cacing Gu? Lu Qingming mencibir. Angan-angan. Dewa ilahi Tiandu memegang Gu abadinya saat dia bersiap untuk menyerang. Segudang kunang-kunang bintang, aku kalah karena gerakan itu saat itu. Saya ingin tahu berapa banyak kekuatannya yang bisa Anda gunakan. Ekspresi Unvetered Scholar bersinar dengan kemarahan. Apakah kita benar-benar tidak melakukan apa-apa? Jantung Hei Loulan berdebar kencang karena kegembiraan, tetapi Fang Yuan adalah kekuatan besar di antara mereka. Setelah Hei Loulan kehilangan kekuatan diri Immortal Gu, kekuatan pertempurannya lebih lemah dari sebelumnya. Tunggu sebentar lagi, situasinya tidak benar. Fang Yuan ingin berbicara tentang apa yang telah dia temukan sebelumnya, tetapi langit tiba-tiba berubah. Sebelumnya, awan telah menyebar, sekelilingnya benar-benar cerah. Tapi sekarang, kegelapan turun saat dunia menjadi redup. Kegelapan mengelilingi sekelilingnya, bintik-bintik seperti kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, menari saat mereka bergerak. Cahaya bintang meledak, itu adalah pemandangan yang cemerlang dan mempesona. Segudang kunang-kunang bintang. Ekspresi jalur iblis Gu Immortals berubah,
mereka berteriak saat mereka jatuh ke tengah-tengah kunang-kunang bintang. Cahaya bintang bersinar dan terpantul di wajah mereka. Ekspresi Unfeathered Scholar pucat, ini benar-benar kunang-kunang bintang yang tak terjangkau, sepertinya bahkan lebih kuat daripada dalam ingatannya. Tapi bagaimana ini mungkin? Dongfang Yuli yang baru saja menjadi abadi, bukan? Bahkan jika dia memiliki kehendak bintang Dongfang Changfan, dan dapat menggunakan esensi abadi kurma merah peringkat 7 yang ditinggalkan oleh Dongfang Changfan, ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan segudang kunang-kunang bintang, bagaimana dia bisa begitu akrab dengannya, seperti dia telah mempraktikkannya 1000 kali. Cendekiawan tak terbatas tidak bisa memahaminya. Gu Immortals di sekitarnya berada dalam keadaan yang lebih menyedihkan. Bintik-bintik cahaya bintang di sekitarnya menyerang mereka dari segala arah. Satu titik cahaya bintang tidak kuat, tetapi dengan puluhan ribu bintik cahaya bintang. Ratusan ribu, jutaan, puluhan juta titik cahaya bintang. Terutama ketika masing-masing bintik cahaya bintang memiliki pemikiran bintang di dalamnya. Bahkan jika Gu Immortals menghancurkan bintik-bintik cahaya bintang, pikiran bintang akan keluar dan memaksa masuk ke dalam pikiran Gu Immortals. Bahkan jika Gu Immortals memiliki metode pertahanan, bintik-bintik cahaya bintang tidak ada habisnya dan jumlahnya hampir tidak terbatas, mereka pasti akan gagal pada akhirnya. Begitu pikiran bintang menemukan peluang dan memasuki pikiran mereka, itu akan berbahaya. Paling tidak yang bisa mereka lakukan adalah mengganggu pikiran seseorang, yang terburuk yang bisa mereka lakukan adalah menghancurkan pikiran orang tersebut, menyebabkan mereka menjadi lambat, atau jika semua pikiran di benak mereka adalah pikiran bintang, mereka akan ditundukkan sepenuhnya. Pikiran bintang akan menggantikan kognisi mereka, dan Gu Immortal akan menjadi boneka Dongfang Yuliang, dimanipulasi sesuka hati. Apa yang kamu lakukan? Di samping Zuozan, jalan iblis Gu Immortal berteriak dengan marah. Wajah Zuozan berubah menjadi merah keunguan, maaf, seranganku tiba-tiba berubah arah. Huff. Dengan kemampuan Anda ingin merebut warisan jalan kebijaksanaan. Dalam waktu sesingkat itu, Anda sudah diserang oleh pikiran bintang. Kamu benar-benar lebih merepotkan daripada membantu. Jalan iblis Gu Immortal hampir terkena, dia sangat marah. Apa katamu? Apakah kamu berani mengatakannya lagi? Zuozan juga sangat marah, dia berteriak di jalan iblis Gu Immortal. Cukup, apakah kalian masih bertengkar di antara kalian sendiri? Yang penting sekarang adalah melarikan diri. Ini adalah kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya, semakin lama kita tinggal di sini, semakin berbahaya itu. Gu Immortal berkata dengan cemas. Gu Immortal lainnya segera menegur, melarikan diri. Apa yang Anda takutkan? Dia hanya Gu Immortal peringkat 6 tingkat bawah, kami memiliki begitu banyak orang, dan Lord Unfeathered Scholar, mengapa Anda takut sejauh ini? Menurutku, kita harus menyerang saja. Semua orang ragu-ragu apakah akan mundur atau maju, mereka tanpa sadar melihat ke arah Unfeathered Scholar. Pisui Han sudah melarikan diri, Fang Yuan jauh. Unfeathered Scholar adalah satu-satunya kekuatan pertempuran peringkat 7 di sini, dia adalah gembala mereka. Bukan karena semua orang mengakui Unfeathered Scholar sebagai pemimpin, tetapi di saat sulit, yang kuat akan menangani bahaya yang lebih besar. Unfeathered Scholar adalah orang kuat, mereka, dengan bergerak bersama seorang ahli, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Unfeathered Scholar sendiri ragu-ragu. Dia dan Dongfang Changfan telah bertarung sebelumnya, saat itu, dia kalah karena gerakan ini, segudang kunang-kunang bintang. Setelah kalah dalam pertempuran, dia belajar dari pelajarannya yang menyakitkan, memfokuskan lebih banyak perhatian pada informasi tentang Dongfang Changfan, sehingga pemahamannya tentang segudang kunang-kunang bintang jauh lebih dalam daripada orang lain. Dia tahu bahwa segudang kunang-kunang bintang adalah gerakan pembunuh jalan kebijaksanaan, itu memiliki kekuatan yang luar biasa, dan diciptakan oleh Dongfang Changfan sendirian. Kelemahan dari langkah ini sulit ditemukan. Saat ini, Unfeathered Scholar hanya mengetahui hal ini, begitu seseorang memasuki jangkauan gerakan ini, mereka akan direncanakan. Setiap pikiran Gu Immortal bisa menghasilkan pikiran bintang. Pikiran bintang ini dibentuk oleh segudang kunang-kunang bintang untuk berubah menjadi bintik-bintik. Cahaya bintang, menyerang Gu Immortal. Selama pertempuran yang intens, Gu Immortals harus mempertimbangkan banyak hal,
Karena pikiran mereka bekerja dengan cepat, mereka akan menciptakan lebih banyak pikiran bintang. Semakin banyak pikiran bintang yang dihasilkan, semakin kuat gerakan pembunuhnya, terutama ketika ada lebih banyak Gu Immortal dalam jangkauan, pikiran bintang yang dihasilkan akan lebih besar. Ketika pikiran bintang benar-benar mengambil alih pikiran Gu Immortals, mereka akan berubah menjadi boneka Dongfang Yuliang, berjuang untuknya. Bahkan jika tidak bisa mencapai tahap itu, dipengaruhi oleh pikiran bintang, kesalahan akan terjadi. Seperti sebelumnya, ketika Zuozan hampir melukai sekutunya. Dengan demikian, segudang kunang-kunang bintang adalah gerakan yang sangat cocok untuk menghadapi banyak musuh, lebih lemah saat melawan satu musuh. Melawan lebih banyak orang, mereka akan digunakan untuk menahan satu sama lain, pertempuran mungkin lebih mudah untuk dimenangkan. Alasan Dongfang Changfan membuat langkah ini adalah karena dia telah mencoba mengembangkan suku Dongfang sendirian. Tanpa banyak Gu Immortal di sukunya untuk membantunya, dia sering harus melawan banyak musuh sendirian. Tetapi setelah Dongfang Changfan menciptakan langkah ini, dia tidak lagi takut perkelahian kelompok. Skenario saat ini adalah yang paling ingin dilihat Dongfang Yuliang. Kami memiliki banyak orang dan tidak bersatu, semua orang saling waspada, dan kami hampir tidak memiliki elit, saya satu-satunya peringkat 7. Dalam perkelahian, kita akan menjadi penghalang satu sama lain, tidak hanya itu, dari pertempuran sebelumnya, sepertinya juga ada jalur api Gu Immortal yang bersembunyi di sini. Cenduban tak terkekang berpikir dengan cepat di benaknya, bintik-bintik cahaya bintang muncul di sekelilingnya, dia memiliki lebih banyak dari mereka dibandingkan dengan orang lain. Mengingat kekhawatiran seperti itu, Unvetered Scholar tidak merasa ingin mundur, sebaliknya, niat bertarungnya dibangkitkan. Saya kalah dari Dongfang Changfan, itu adalah penghinaan terbesar dalam hidup saya. Sekarang saya menghadapi penggantinya, jika saya mundur, bagaimana saya akan menghadapi diri saya sendiri setelahnya? Bahkan jika mereka memiliki Gu Immortal yang tersembunyi, kami juga memiliki banyak orang. Jika saya mundur alih-alih bertarung, Gu Immortal mana di dataran utara yang akan mengagumi saya di masa depan? Setelah membuat keputusan, kekuatan Unvetered Scholar meningkat, dan dia berteriak, bertarung. Musuh hanyalah satu orang, siapapun yang takut bisa pergi. Baiklah, kita akan mengikuti Tuan. Benar-benar layak untuk Lord Unvetered Scholar, bersamamu di sini, siapa yang akan takut pada Dongfang Yuliang? Kelompok iblis berteriak. Unvetered Scholar menjentikkan lengan bajunya dan menggunakan gerakan pembunuhnya, membersihkan cahaya bintang yang tersisa di sekitarnya saat dia menyerang ke arah Dongfang Yuling. Ayo, Dongfang Yuliang sama sekali tidak takut dengan kekuatan peringkat 7 Unvetered Scholar, dia tidak mundur tetapi maju, tenggelam dalam cahaya bintang. Untuk sementara, cahaya bintang berputar seolah-olah itu adalah lautan bintang, melonjak dan bergulir tanpa henti. Dongfang Yuliang seperti penguasa bintang saat dia menggerakkan cahaya bintang yang tak berujung, mengangkat gelombang bintang yang megah untuk melawan sekelompok sendirian. Bintang-bintang bergoyang dan pecahan cahaya terbang kemana-mana. Dongfang Yuliang kalah jumlah pada awalnya, dan situasinya berbahaya. Tetapi seiring berjalannya waktu, cahaya bintang terus meningkat dengan cepat, hampir memenuhi seluruh ruang. Cahaya bintang mengaburkan penglihatan dan membuat kerja sama menjadi sulit, sementara pikiran bintang menyerang pikiran menyebabkan jalur iblis Gu Immortals membuat kesalahan berulang. Saat situasinya berubah menjadi lebih kacau, keunggulan Dongfang Yuliang semakin besar. Banyak Gu Immortal secara tidak sengaja terluka beberapa kali, secara bertahap, mereka tidak berani bekerja sama, memilih untuk bertarung sendirian, yang semakin mengurangi tekanan pada Dongfang Yuliang. Hanya Unvetered Scholar yang mampu bermanuver dengan terampil di sekitar rintangan, dan merupakan lawan terkuat Dongfang Yuliang. Dongfang Yuliang telah menghindarinya sejak awal, tidak berani bertarung langsung dengan Unvetered Scholar. Kemarahan cendekiawan tak terkendali melonjak saat dia berulang kali terhalang oleh jalan iblis lainnya Gu Immortals. Dongfang Yuliang ini terlalu licin, dia masih sangat muda tetapi dia sama liciknya dengan Dongfang Changfan saat itu. Dia tidak menunjukkan kekurangan, seolah-olah dia telah memanipulasi gerakan pembunuh ini sejak lahir. Apakah warisan Dongfang Changfan begitu ajaib? Tidak jauh dari situ, Tuan Tua Ken yang juga dalam hati dikejutkan oleh kekuatan segudang kunang-kunang bintang.
Dia tetap bersembunyi sepanjang waktu, diam-diam menyembuhkan dirinya sendiri. Kadang-kadang, dia akan menatap menakutkan ke arah Fang Yuan dan kelompok di tepi medan perang. Dia memiliki spekulasi samar tentang identitas Fang Yuan dan telah menunggu Fang Yuan melompat ke medan perang. Dia tidak unggul dalam mengejar musuh, tetapi dengan bantuan banyak kunang-kunang bintang, dia akan memiliki peluang yang sangat meningkat untuk menangkap Fang Yuan. Namun, sejak awal, Fang Yuan hanya berdiri, melihat tanpa mengangkat jari, yang menyebabkan Tuan Tua Ken yang merasa cemas dan memaksanya untuk bertahan menunggu dengan sabar. Gerakan pembunuh abadi, 1000 disintegrasi. Unvetered Scholar tidak bisa bertarung dalam pertempuran yang berkepanjangan, akhirnya menggunakan gerakan pembunuh kartu trufnya. Dongfang Yuli yang terkekeh, sudah waspada terhadap gerakan ini, tubuhnya bergoyang gesit seperti kupu-kupu, menghindari sinar yang datang dari tatapan. Tetapi tepat pada saat ini, Dongfang Yuli yang tiba-tiba berhenti, raungan marah Dongfang Wanxiu bergema di dalam dirinya, "Tua, aku akan membawamu bersamaku." Dongfang Yuli yang tiba-tiba berubah arah dan menyerang langsung ke arah gerakan pembunuh ribuan disintegrasi. Perubahan ini di luar dugaan siapapun. Kekuatan ribuan disintegrasi terpatri dalam di benak semua orang, Dongfang Yuli yang menyerang langsung ke arahnya hanyalah bunuh diri. Untuk sementara, semua orang terkejut dan tidak bisa bereaksi. Bahkan Unvetered Scholar tercengang saat dia melihat Dongfang Yuli yang menyerang gerakan pembunuhnya. Cahaya ribuan disintegrasi menyinari kepala Dongfang Yuli yang, dalam sekejap, rambut Dongfang Yuli yang hancur, lalu tengkoraknya meleleh, dengan sinar akan mengenai otaknya. Di batas antara hidup dan mati ini, Tuan Tua Ken yang berteriak dan tanpa waktu untuk melanjutkan penyembuhan, dia menunjukkan dirinya untuk menyelamatkan Dongfang Yuli yang. Dia menyerang sambil juga bertahan. Api melonjak, neraka yang menyala naik dan menyerang ke arah Unvetered Scholar. Dihadapkan dengan ahli peringkat 7, Unvetered Scholar tidak punya pilihan selain membagi perhatiannya. Saat ini terjadi, Tuan Tua Ken yang mampu menarik kembali Dongfang Yuli yang. Tengkorak Dongfang Yuli yang ditembus dan otaknya hampir menderita kerusakan yang sangat parah. Pada saat ini, pikiran bintang yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti air mancur keluar melalui lubang di tengkorak. Setelah diselamatkan oleh Tuan Tua Ken yang, ekspresi Dongfang Yuli yang berubah tenang, mewakili bahwa jiwa Dongfang Changfan telah mendapatkan kembali kendali atas tubuh. Ketakutan yang tersisa tak terelakkan muncul di wajahnya. Jika hanya ada sedikit penundaan, otak Dongfang Yuli yang akan hancur sepenuhnya. Dongfang Changfan bisa dikatakan telah berjalan di sekitar gerbang neraka, nyaris tidak berpegang pada kehidupan. Dan tanpa Tuan Tua Ken yang, dia mungkin akan mati lagi. Apa yang terjadi? Tuan Tua Ken yang mundur sambil menarik Dongfang Changfan dan berteriak pada yang terakhir, jantungnya masih berdebar-debar. Dongfang Changfan telah menjelaskan sebagian besar teknik penguasaan bola kepadanya, tetapi beberapa langkah terakhir yang penting masih dirahasiakan oleh Dongfang Changfan. Dengan demikian, Tuan Tua Ken yang sama sekali tidak mau melihat kematian Dongfang Changfan. Dongfang Changfan sengaja menahannya sebagai pengaman melawan Tuan Tua Ken yang, efeknya ditampilkan sekarang. Namun, hidupnya mungkin telah diselamatkan, tetapi Dongfang Changfan tampak pucat dan memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Rangkaian peristiwa ini karena dia buru-buru naik ke keabadian dan merupakan efek samping dari perjuangan melawan kesengsaraan petir. Awalnya, Dongfang Changfan telah menipu 8 Gu Immortal suku Dongfang dan menggunakan formasi hantu untuk mengekstrak inti asal aperture abadi mereka. Tetapi inti ini berisi keinginan dan aura 8 Gu Immortals, dan tidak dapat langsung dipindahkan ke tubuh Dongfang Yuli yang. Dengan demikian, Dongfang Changfan menggunakan darah menstruasi Immortal Gu untuk mengubah inti asal ini menjadi kerudung darah. Kemudian dia menggunakan serangan dari jalur iblis Gu Immortals untuk meredam dan menghilangkan kotoran yang merupakan keinginan dan aura dari 8 Gu Immortals. Dongfang Changfan kemudian akan mentransfer inti asal aperture abadi yang dimurnikan ke dalam tubuh Dongfang Yuli yang seharusnya tidak menghasilkan efek samping. Namun, kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi terlalu menakutkan, jauh melampaui perkiraan Dongfang Changfan.
Itu mengakibatkan situasi berbahaya dan pada saat krusial antara hidup dan mati, Dongfang Changfan tidak punya pilihan selain melewatkan beberapa langkah tempering kerudung darah dan langsung memindahkan inti asal yang diekstraksi ke dalam tubuh Dongfang Yuliang. Dia melewati kesengsaraan dan maju ke Gu Immortal. Tapi bukaan abadi baru memiliki keinginan 8 Gu Immortal dan dipenuhi dengan aura mereka. Tubuh dan jiwa 8 Gu Immortals ini sudah berubah menjadi ketiadaan sebelum kesengsaraan yang mengguncang surga. Tapi mereka dikhianati, menciptakan kebencian terhadap Dongfang Changfan yang dipertahankan dalam keinginan dan aura mereka. Dongfang Changfan harus memperhatikan sepenuhnya pertempuran saat melawan Unfeathered Scholar. Momen kelalaian menyebabkan bahaya internal meletus, mengakibatkan reaksi yang kuat. Dongfang Changfan telah mengharapkannya, tetapi selama serangan balik, dia menemukan perkiraan sebelumnya terlalu optimis. Kekuatan akumulasi keinginan di bukaan abadinya di luar dugaannya. Dengan demikian, reaksi itu hampir mengirimnya ke kematiannya sendiri di bawah ribuan disintegrasi. Dongfang Changfan menghela nafas dan baru saja hendak menjelaskan masalah kepada Tuan Tua Ken Yang, ketika tiba-tiba wajahnya berubah menjadi ekspresi ganas. Pikiran Tuan Tua Ken yang berdering dengan sirene peringatan dan dia dengan cepat melepaskan cengkeramannya saat dia mundur. Saat berikutnya, Dongfang Yuliang menggunakan gerakan pembunuh yang kuat melawan dermawannya, Tuan Tua Ken Yang. Untungnya, Tuan Tua Ken yang waspada, serangan Dongfang Yuliang menghantam udara kosong. Tua Changfan, tak tahu malu, bersekongkol melawan Gu Immortal sukuku sendiri untuk kelahiran kembalimu. Dongfang Yuliang berteriak dengan marah, tetapi itu bukan dengan suara sebelumnya, melainkan, itu adalah suara Dongfang Yikong. Perubahan aneh seperti itu membingungkan semua orang. Mata Unfeathered Scholar bersinar dengan cahaya terang, dan bergerak untuk membunuh lagi. Dia bereaksi dengan cepat dan menggunakan gerakan pembunuh ribuan disintegrasi, sekali lagi ditujukan pada Dongfang Yuliang. Namun, Dongfang Changfan mendapatkan kembali kendali lagi dan nyaris menghindari ribuan disintegrasi. Skenario yang baik tidak berlangsung lama begitu cepat, kehendak Gu Immortal suku Dongfang lainnya secara paksa mengendalikan tubuh, berteriak dan mencari kematian atas kemauan mereka sendiri. Tuan Tua Ken yang tidak punya pilihan selain menyelamatkan Dongfang Changfan dari bahaya lagi. Situasi pertempuran telah berubah. Segudang kunang-kunang bintang yang teratur yang menyerang dan bertahan pada gilirannya sekarang terbang dengan kacau. Tekanan pada jalur iblis Gu Immortal telah sangat berkurang, dan mereka menyerang ke arah Dongfang Yuliang satu demi satu. Di antara mereka, ancaman dari Unfeathered Scholar adalah yang terbesar, saat dia bergerak tanpa hambatan di sekitar lautan cahaya bintang, ribuan disintegrasinya menembus semua rintangan. Dongfang Changfan, bagaimanapun, mendapat bantuan dari Tuan Tua Ken Yang. Tuan Tua Ken Yang adalah ahli sekte kuno benua tengah dan memiliki fondasi yang dalam. Gerakan pembunuh abadinya, api mengejar kehidupan, juga agak merepotkan, menghalangi Unfeathered Scholar. Dongfang Yuliang kadang-kadang menderita reaksi dari suku Dongfang tertentu Gu Immortal, terkadang menyebabkan dia menyerang Tuan Tua Ken Yang atau bahkan mencari kematian, tetapi di lain waktu Dongfang Changfan mampu mendapatkan kembali kendali dan melawan jalan iblis Gu Immortals, mencoba memperbaiki situasi. Namun, semua hal dipertimbangkan, situasi pertempuran seperti itu tidak bisa menghindari kekacauan. Sumber kekacauan adalah Dongfang Yuliang. Apa yang terjadi? Peri Lisan dan yang lainnya berdiri di tepi medan perang, tidak tahu harus berpikir apa tentang pertarungan kacau ini. Situasi aneh dan membingungkan itu di luar dugaan mereka. Sepertinya Dongfang Changfan mengorbankan Gu Immortal sukunya dan merasuki Dongfang Yuliang, tetapi rencananya tidak sepenuhnya berhasil. Tua ini benar-benar bisa merencanakan. Hei Loulan mencibir. Tidak peduli siapa Dongfang Yuliang, jalur api Gu Immortal di sampingnya itu bukan dari dataran utara, tetapi seorang ahli dari sekte Bangau Abadi Benua Tengah, bernama Tuan Tua Ken Yang. Setelah pertempuran sebelumnya, dia mungkin curiga padaku. Fang Yuan diam-diam mengirimkan suaranya, mengungkap identitas Tuan Tua Ken Yang. Apa? Ini merepotkan. Hei Loulan mengerutkan kening. Dia dan Fang Yuan terikat pada kapal yang sama, keuntungan dan kerugian mereka saling terkait. Jika Fang Yuan terungkap, dia juga akan dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mungkin kita bisa membunuhnya.
Peri Lisan siap menyerang. Tidak, dia hanya memiliki beberapa keraguan, selama saya tidak mengekspos diri saya, dia tidak akan bisa menebak identitas saya di benua tengah. Pertempuran sangat kacau sekarang, akan sulit bagi kita untuk mundur jika kita ikut campur. Selain itu, Dongfang Changfan adalah seorang perencana yang dalam, segudang kunang-kunang bintang juga kuat, sementara kita harus menahan kekuatan penuh kita untuk menyembunyikan identitas kita. Terlebih lagi, Tuan Tuaken yang adalah ahli di antara peringkat 7 dan tidak akan mudah dikalahkan. Tatapan Fang Yuan berkedip, saat dia mengirim pesan ini kepada kedua wanita itu. Dia sudah memiliki niat untuk mundur. Situasinya mungkin dalam keadaan tidak teratur, tetapi keadaan mereka tidak memungkinkan mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Bahkan jika mereka bisa menggunakan kekuatan penuh mereka, kekuatan gabungan ketiganya tidak cukup untuk mendominasi seluruh medan perang dan mengendalikan hidup dan mati semua orang yang hadir. Maksudmu kita harus mundur? Hei Loulan, bagaimanapun, enggan. Sejauh yang dia ketahui, situasi kacau di depan mereka masih merupakan kesempatan. Dia telah bersumpah untuk membalas dendam, tetapi Hei Cheng kuat dan kekuatan pertempurannya telah menurun setelah dia juga kehilangan kekuatan diri Immortal Gu. Jika dia tidak menggunakan kesempatan ini untuk maju dengan cepat, kapan dia bisa membalas dendam? Fang Yuan tersenyum, maksud saya kita harus mundur serta maju. Bukankah kalian berdua menemukan bahwa Dongfang Yuli yang telah kehilangan kendali lebih dari selusin kali hanya dalam waktu singkat ini, secara keseluruhan, itu seharusnya karena keinginan 8 Gu Immortal yang menyebabkan masalah. Maksudmu? Tatapan Hei Loulan dan Peri Lisan bersinar terang saat mereka memahami arti di balik kata-kata ini. Benar, berapa banyak Gu Immortal yang dimiliki suku Dongfang? Bahkan jika ada kekuatan tersembunyi yang tertinggal, markas suku Dongfang akan tetap berada dalam kondisi terlemah sepanjang masa. Pikirkan saja, akumulasi kekuatan super suatu wilayah. Fang Yuan berbicara dengan santai, namun kata-katanya menyalakan api di hati Hei Loulan dan Peri Lisan. Lalu tunggu apa lagi, ayo pergi. Mari kita merampok markas Dongfang Changfan. Hei Loulan tidak ragu-ragu saat dia terbang langsung menuju markas suku Dongfang dengan penuh semangat. Tanah yang diberkati kolam giok, markas utama suku Dongfang, rumah Dongfang Changfan. Itu memiliki sejarah panjang ribuan tahun. Jenis tanah yang diberkati ini berbeda dengan tanah yang diberkati biasa. Tanah berkah biasa adalah bukaan abadi Gu Immortal, mereka milik satu orang. Setelah tingkat kultivasi mereka mencapai peringkat 8, bukaan abadi akan menjadi surga gua. Sementara itu, tanah yang diberkati kolam giok bukan milik satu Gu Immortal. Itu terbentuk dari sekelompok Gu Immortal yang memotong bagian dari tanah mereka sendiri yang diberkati, dan disatukan setelah itu. Tanah yang diberkati bisa saling menelan. Sebelumnya, di Gunung Tianti, Fang Yuan sedang mengalami bencana duniawi dari kepiting rawa binatang buas yang sunyi, dia harus membuang sebagian dari tanahnya yang diberkati. Pada akhirnya, bagian ini diambil oleh jalur iblis Gu Immortals di Gunung Tianti, menggabungkannya ke tanah mereka sendiri yang diberkati. Menelan tanah yang diberkati memiliki persyaratan yang sangat ketat. Tetapi persyaratan untuk menyatukan tanah yang diberkati jauh lebih rendah. Sebagian besar kekuatan super di 5 wilayah memiliki kam utama yang dibentuk dengan menyatukan kontribusi berbagai Gu Immortal. Tanah yang diberkati kolam giok suku Dongfang, tanah berkah Yin yang suku Murong, tanah diberkati Si Huang suku Guan, dan tanah berkah Lang besi suku Hei semuanya seperti ini. Bahkan kekuatan jalur iblis nomor 1 Northern Plains, tanah yang diberkati Snowy Mountain, sama. Jalur iblis Gu Immortals menyumbangkan sebagian dari tanah mereka yang diberkati, menciptakan tanah yang diberkati gunung bersalju. Mereka kemudian tinggal di dalamnya, puncak gunung yang mereka masing-masing tempati adalah wilayah yang mereka ambil dari lubang abadi mereka sendiri. Pemilik puncak pertama, leluhur tua Suehu, memiliki surga gua peringkat 8 sendiri. Peri Lisan, yang merupakan pemilik puncak ketiga, juga memiliki bukaan abadinya sendiri. Bukaan abadi pribadi Gu Immortal sangat penting, ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di dalamnya, itu adalah area pribadi. Dalam kebanyakan situasi, orang luar tidak akan diizinkan masuk. Jika ada kerusakan yang terjadi, kerugiannya parah. Mengenai hal ini, ada juga contoh yang agak aneh, yaitu Zombie Alliance.
Anggota aliansi zombie adalah zombie abadi. Karena lubang abadi zombie abadi mati, sebagian dari lubang akan pecah sesekali, dan mereka selanjutnya tidak dapat menyatu bersama. Oleh karena itu, di masing-masing dari 5 wilayah, markas besar aliansi zombie tidak terbentuk dari bukaan abadi. Misalnya, markas besar aliansi zombie dataran utara adalah kota raksasa aliran gelap. Markas besar seperti itu secara alami lebih rendah dari tanah yang diberkati. Ini adalah alasan lain mengapa cabang aliansi zombie lebih lemah dari kekuatan super. Jadi, bagi Fang Yuan dan yang lainnya, tanah yang diberkati kolam giok tidak sulit ditemukan. Tanah yang diberkati yang disatukan seperti ini biasanya ditempatkan di tanah, mengambil ki bumi untuk menstabilkan ruang di dalamnya. Pada saat yang sama, mereka dapat memperlambat aliran waktu dan menunda kedatangan kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi. Saya tahu lokasi tanah yang diberkati kolam giok ini dengan jelas. Jika tidak dipindahkan, seharusnya ke timur laut. Ayo terbang ke sana, dengan kecepatan ini, hanya butuh waktu 1 jam. Peri Lisan memimpin. Seharusnya masih di tempat semula. Kam utama kekuatan super semacam itu sangat penting, itu adalah titik pusat yang digunakan antara kekuatan super saat membagi wilayah masing-masing. Itu tidak akan dipindahkan dalam keadaan normal. Hei Loulan sangat bersemangat, Dongfang Changfan salah menghitung kali ini, dia benar-benar menghapus tenaganya sendiri, mengorbankan Gu Immortal suku Dongfang untuk menghidupkan kembali dirinya sendiri. Fang Yuan mengikuti di belakang kedua wanita itu tanpa berbicara. Saat mereka terbang dengan cepat, angin kencang bertiup, menyebabkan suara berdengung di sekitar telinga. Kenangan Fang Yuan tentang kehidupan sebelumnya mulai muncul di benaknya. Di kehidupan sebelumnya, dia tahu sangat sedikit tentang Dongfang Changfan. Dia tidak tahu apakah Dongfang Changfan berhasil merasuki tubuh Dongfang Yuliang di kehidupan sebelumnya. Tapi dia tahu setidaknya bahwa Dongfang Yuliang hanya Master Gu peringkat 5 untuk waktu yang lama. Pada saat itu, tanah yang diberkati Istana Kekaisaran tidak dihancurkan. Setelah Hei Loulan menang dan keluar dari tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, dia mencoba membalikkan dan mengubah aturan saat ini, meninggal tiba-tiba suatu hari. Akhirnya, Ma Hongyun naik ke atas panggung. Setelah itu, dia memimpin pasukannya dan menjadi penguasa Istana Kekaisaran selama banyak putaran. Selama kontes Istana Kekaisaran ketiga, dia ditekan oleh jiwa kombinasi 3 hati dan ditangkap oleh suku Dongfang hidup-hidup. Pada akhirnya, keberuntungan Ma Hongyun luar biasa. Dia benar-benar mendapatkan saudara perempuan Dongfang Yuliang, Dongfang Qingyu, di sisinya. Dia tidak hanya membebaskannya, dia juga memberinya rahasia jiwa kombinasi 3 hati, memungkinkan Ma Hongyun untuk muncul sebagai pemenang, dan suku Dongfang kalah telak. Fang Yuan memikirkan hal ini dan dia dalam hati menyadari, dia memiliki pandangan yang berbeda sekarang. Jika, di kehidupan saya sebelumnya, Dongfang Changfan berhasil merasuki Dongfang Yuliang, maka Dongfang Qingyu melakukan ini bukan karena Ma Hongyun, tetapi karena dia menemukan sesuatu dan ingin membalaskan dendam kakaknya. Bagaimanapun, Dongfang Yuliang dan Dongfang Qingyu adalah saudara kandung yang saling mendukung dan saling dekat sejak mereka masih muda. Tidak peduli bagaimana Dongfang Changfan bertindak, setelah sekian lama, dia pasti akan mengacaukan di depan kerabat yang begitu dekat. Atau mungkin Dongfang Changfan gagal dalam kepemilikannya. Atau mungkin dia berhasil, tetapi efeknya tidak bagus. Dongfang Yuliang masih seorang Master Gu Fana. Fang Yuan menebak. Sejak dia menghancurkan gedung 88 yang sejati, bersama dengan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, peristiwa di dataran utara telah sangat berubah. Setidaknya, di kehidupan sebelumnya, Gu Immortal suku Dongfang seperti Dongfang Yikong dan Dongfang Wanxiu masih hidup, tetapi sekarang mereka dikorbankan. Perubahan besar seperti itu juga mempengaruhi peristiwa benua tengah, mereka berubah dengan cepat. Benua tengah adalah pusat dari 5 wilayah, orang dapat memprediksi bahwa dalam perkembangan di masa depan, 3 wilayah lainnya juga akan terpengaruh sampai batas tertentu. Keuntungan dari kelahiran kembali saya menjadi lebih kecil. Fang Yuan menghela nafas dalam hati. Saat dia menjadi lebih kuat, pengaruh yang dia ciptakan juga meningkat. Itu disebut efek kupu-kupu, tetapi Fang Yuan sudah bukan lagi kupu-kupu, dia adalah elang. 1 jam kemudian, mereka tiba di tanah yang diberkati kolam giok. Situasi di depan mereka sedikit di luar ekspektasi mereka.
Tanah yang diberkati kolam giok adalah dunia kecil yang mandiri, ketika pintu masuknya ditutup, itu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Tapi sekarang, ada lubang besar di dalamnya, orang bisa melihat situasi di dalam tanah yang diberkati dari luar. Pada saat yang sama, ada ledakan keras, suara pertempuran bisa terdengar. Ada seseorang yang sampai di sini lebih dulu. Tatapan Hei Loulan terfokus. Dilihat dari ini, mereka baru saja membuat lubang dan masuk. Saya telah membuat perjanjian dengan Dongfang Changfan, saya tidak dapat menyerang suku Dongfang. Kata Peri San. Fang Yuan dengan demikian akan menjadi kekuatan pertempuran inti di antara ketiganya, dia berjalan di depan dan berteriak, ayo masuk dan lihat. Ketiganya memasuki lubang dan masuk ke tanah yang diberkati kolam giok. Hanya untuk melihat bahwa ada pertempuran besar di tanah yang diberkati, beberapa jalur iblis Gu Immortals bertarung dengan binatang terpencil dan binatang terpencil kuno yang menjaga tanah yang diberkati, itu adalah pertarungan yang intens. Sepertinya waktu kita tepat. Suasana hati Hei Loulan menjadi rileks, tetapi nadanya segera tenggelam setelahnya, ini Pi Suihan. Ternyata, setelah Pi Suihan terkena nyawa Tuan Tua Ken yang mengejar api, dia tidak bisa menghalasnya. Takut orang lain akan menyerangnya, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Saat dia melarikan diri, dia berangsur-angsur menjadi tenang. Dia menemukan dengan terkejut bahwa pakaiannya masih utuh bahkan dengan api yang menyala. Pi Suihan punya ide, setelah memikirkannya, dia menyadari, kehidupan yang mengejar api ini hanya bisa membakar sesuatu dengan kekuatan hidup, pakaiannya tidak hidup, sehingga tidak terluka. Sementara itu, dia telah menggunakan gerakan pembunuh penyembuhan, mereka membuat kekuatan hidupnya semakin besar, menyebabkan api menyala lebih intens. Setelah mengetahui hal ini, Pi Suihan mengubah taktiknya. Dia menahan sebagian besar kekuatan hidup di tubuhnya, akhirnya memadamkan api yang mengejar kehidupan. Setelah menyingkirkan ancaman ini, dia berbalik dan ingin kembali ke medan perang Qiyu. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan beberapa Gu Immortal jalur iblis peringkat 6 yang telah pergi secara diam-diam dan mencoba memanfaatkan situasinya. Pi Suihan adalah orang yang cerdik, melihat bahwa beberapa orang ini diam-diam membuntutinya, dia mengerti niat mereka, kemarahan melonjak dalam dirinya saat dia memberi mereka pelajaran. Jalur iblis Gu Immortals bekerja sama, tetapi mereka bukan pasangan Pi Suihan peringkat 7. Ketika Pi Suihan telah melampiaskan, suara pertempuran menarik dua puncak Gu Immortal peringkat 6. Mereka adalah Kie Simin dari jalur perbudakan dan Half Moon Brute Master dari jalur bulan. Keduanya memiliki hubungan yang cukup baik dengan jalur iblis tertentu Gu Immortal, mereka campur tangan dan menengahi situasi. Mereka juga meyakinkan Pi Suihan untuk tidak kembali ke Qiyu, bahwa dia harus pergi ke kamp utama suku Dongfang. Pi Suihan sudah waspada terhadap kehidupan mengejar api. Selanjutnya, dia mendengar bahwa Half Moon Brute Master memiliki Immortal Gu yang dapat dengan mudah menembus ruang angkasa dan dapat memasuki tanah yang diberkati kolam giok. Pi Suihan memikirkan Unfettered Scholar, dan kelompok Fang Yuan dengan kedalaman misterius mereka, dia juga memikirkan warisan jalan kebijaksanaan, bahkan jika dia mendapatkannya, itu tidak akan lengkap dan memiliki nilai rendah, itu tidak akan berguna baginya. Jadi, dia memutuskan untuk mengubah rencananya, untuk menyerang tanah yang diberkati kolam giok dengan jalur iblis lainnya Gu Immortals. Di tanah yang diberkati Jade Pool, Half Moon Brute Master menggunakan metodenya dan benar-benar membentuk jalan untuk masuk. Semua orang menyerbu masuk, berpikir untuk menuai keuntungan sebelum pergi. Tetapi mereka menemukan bahwa tidak ada Gu Immortal yang menghalangi mereka, dan saat mereka bertarung dengan binatang buas yang terpencil yang melindungi tanah yang diberkati, Fang Yuan dan yang lainnya muncul. Melihat bahwa 3 Gu Immortal berjubah hitam juga ada di sini untuk menjarah tempat itu, jalur perbudakan terdekat Gu Immortal Kie Simin bergerak. Dia mau, dan 3 burung binatang besar yang sunyi terbang keluar dari lubang abadinya, mengelilingi mereka. Siapa kamu? Saya menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuat lubang ini, apakah Anda di sini hanya untuk memanfaatkan ini? Half Moon Brute Master berteriak, dia melambaikan tangannya dan gerakan pembunuhnya dilepaskan. Pi Suihan melihat Fang Yuan dan pupil matanya menyusut, dia merasakan sakit kepala samar, itu mereka bertiga, mengapa mereka datang ke sini juga? Dia tahu kekuatan Fang Yuan, tetapi dia masih menemukan waktu untuk menyerangnya.
Orang-orang ini telah membuat kesepakatan sebelumnya sebelum masuk, jika ada orang lain yang masuk setelah mereka, mereka akan menyerang bersama dan membela kepentingan mereka. Tapi serangan Pisui Han sedikit lebih lambat, meskipun serangannya terlihat kuat, dia telah menyimpan sebagian besar kekuatannya, jika situasinya berubah menjadi buruk, dia bisa mundur kapan saja. Adapun jalur iblis lainnya Gu Immortals, saat mereka melihat Fang Yuan, mereka menghirup udara dingin. Pisui Han memiliki kepercayaan diri dari tingkat kultivasinya, tetapi mengapa orang-orang ini berani menyerang dan melibatkan diri mereka sendiri? Dengan demikian, mereka mengabaikan perjanjian sebelumnya, mereka bertindak seperti mereka terhalang oleh binatang buas yang sunyi dan tidak dapat menemukan waktu atau energi untuk menyerang. Hehe, ayo. Fang Yuan tertawa menyeramkan, 5 tangan raksasa jalur kekuatan terbang keluar. 3 tangan raksasa jalur kekuatan tiba-tiba meraih burung binatang buas yang sunyi, burung-burung itu berteriak kesakitan karena kekuatan mereka. Adapun 2 lainnya, mereka menghancurkan serangan Half Moon Brute Master dan Pisui Han dengan mudah. Kie Simin dan Half Moon Brute Master tidak tahu tentang dia, mereka melihat ini dan sangat terkejut. Kekuatan pertempuran peringkat 7. Dari mana ahli ini? Fang Yuan memaksa mereka kembali, dia tertawa lebih liar, 2 tangan raksasa lagi terbang keluar, bersama dengan 2 tangan lainnya yang terbentuk sebelumnya, total 4 tangan terbang menuju Pisui Han. Pada saat yang sama, dia berteriak, Pisui Han, untuk berpikir bahwa kamu datang ke sini juga. Sepertinya pelajaran sebelumnya tidak cukup untukmu. Mengatakan ini, dia menunjukkan sikap yang sangat arogan dan bangga, seperti dia sudah bertarung dengan Pisui Han dan memberinya pelajaran. Kie Simin dan Half Moon Brute Master mendengar ini dan hati mereka bergetar, semangat juang mereka segera jatuh. Bersambung.